Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Syahra Tamami. I from 3rd grade Madrasah Aliyah Wahid Hasyim Yogyakarta. Di sini saya ingin sedikit berbagi tentang sejarah penaklukan Konstantinopel oleh Sultan Muhammad Al-Fatih. Sebelumnya, siapa sih Sultan Muhammad Al-Fatih itu? Muhammad II atau yang lebih dikenal sebagai Sultan Mehmed memiliki nama asli Mehmed bin Murad. Lahir pada tanggal 30 Maret 1432 Masehi di Edirne, ibu kota Turki Utsmaniyah saat itu. Namun, terjadi perbedaan pendapat dalam tanggal lahir beliau. Beliau merupakan putra dari Sultan Murad II dan Humahatun, istri keempat Sultan Murad II. Sultan Mehmed menjadi Sultan Utsmani ke-7 dalam silsilah keturunan keluarga Utsman yang berkuasa pada tahun 1444 sampai 1446 Masehi dan naik tahta lagi pada tahun 1451 sampai 1481 Masehi. Konstantinopel dianggap sebagai salah satu kota terpenting di dunia yang dibangun pada tahun 330 Masehi oleh Kaisar Bizantium Konstantin I. Konstantinopel memiliki aspek strategis yang sering kali digunakan untuk menyerang wilayah kaum muslimin dalam pertarungan saat itu. Kaum muslimin selalu ingin menaklukkan kota tersebut, akan tetapi seringkali gagal. Rasulullah SAW memberikan kabar gembira kepada para sahabat dalam sabdanya, "La tuftahan al-Konstantiniyah ala yaddi rajulin, falani'mal amiruha, walani'mal jaisyu dalikal jaisyu." Konstantinopel akan bisa ditaklukkan di tangan seorang laki-laki. Maka orang yang memerintah di sana adalah sebaik-baik penguasa dan tentaranya adalah sebaik-baik tentara. Sultan Muhammad Al-Fatih berambisi untuk menjadikan kota tersebut sebagai ibu kota pemerintahan Islam. Hal ini sekaligus sebagai amanah perjuangan untuk meneruskan obses para sultan, perwira militer, dan pasukan mujahidin di masa-masa yang telah lalu. Maka dari itu, Sultan Mehmed ingin membuktikan sabda Nabi tersebut. Dalam gerakan penyerangan Konstantinopel, Sultan menyiapkan pasukan militer hingga berjumlah 250.000 personil. Bersama pasukannya, beliau menyiapkan 400 buah kapal dan membuat meriam-meriam raksasa. Pada tanggal 6 April 1453 Masehi, Sultan bersama pasukannya telah sampai di dekat Konstantinopel. Atas perintah Sultan, pasukannya pun menyiapkan meriam-meriam untuk menghancurkan benteng Konstantinopel. Konstantinopel dikelilingi 3 sisi sekaligus, yaitu Selat Bosporus, Laut Marmara, dan Selat Tanduk Emas. Karena Sultan tidak ingin melibatkan perang laut, Sultan pun berpikir keras untuk memindahkan kapal-kapal pasukan Utsmani dari Selat Bosporus ke Teluk Tanduk Emas secara aman dan efektif. Pada akhirnya, pemindahan ini pun dilakukan dengan menarik kapal-kapal lewat pegunungan Galata dari satu pelabuhan ke pelabuhan lainnya yang berjarak sekitar 3 mil.
اسألوا جند التتار هل يئسنا من قتال أو كسرنا من حصار واذكروا. Akhirnya, pemindahan ini berhasil dilakukan dengan memindahkan 70 kapal dalam satu malam. Pada hari Selasa pagi, tanggal 29 Mei 1453 Masehi, Sultan bersama pasukannya melakukan serangan umum untuk melumpuhkan lawan. Ketika pasukan Utsmani benar-benar berkobar, Kaisar Romawi pun sudah yakin bahwa Konstantinopel sudah tidak bisa dipertahankan lagi. Dia pun terjun langsung ke medan perang dan terbunuh. Demikianlah kaum muslimin mampu menguasai Konstantinopel pada tanggal 29 Mei 1453 Masehi. Hal ini membuktikan janji Allah dalam perjuangan menaklukkan Konstantinopel selama 825 tahun. Banyak sekali pencapaian yang Sultan Mehmed gapai. Namun, pencapaiannya yang paling terkenal adalah penaklukan Konstantinopel pada tahun 1453 Masehi yang mengakhiri Kekaisaran Romawi Timur, hingga dijuluki Al-Fatih yang artinya sang penakluk. Orang Italia menjulukinya La Grande Aquila yang artinya Sang Elang Agung. Sampai sekarang, Sultan Mehmed lebih dikenal sebagai Sultan Muhammad Al-Fatih. Pada bulan Rabiul Awal tahun 887 Hijriah atau 1481 Masehi, Sultan berangkat menuju Asia Kecil. Di Askadar telah dipersiapkan pasukan dalam jumlah yang besar. Namun sebelum keluar dari Istanbul menuju Asia Kecil, Sultan diserang penyakit panas. Tidak biasanya, Sultan sakit dalam tempo yang lama saat terjun dalam peperangan. Saat sampai di Askadar, Sultan pun memanggil para dokter. Akan tetapi, penyakitnya malah semakin parah. Pada tanggal 3 Mei 1481 Masehi, Sultan pun wafat di tempat tersebut dan di tengah-tengah pasukan besarnya. Ada satu misteri yang sampai sekarang belum terpecahkan ketika Sultan wafat dalam perjalanan jihadnya. Apakah misteri itu? Misteri itu adalah kemana arah tujuan Sultan dan pasukan besar yang dibawanya, wilayah mana yang akan beliau taklukkan, apakah Roma, Prancis Utara, ataukah Spanyol? Semua ini tetap menjadi misteri. Tidak ada yang tahu kemana arah pasukan Sultan. Hanya Sultan dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Adalah kebiasaan Sultan untuk merahasiakan arah gerakan tentaranya ketika melakukan serangan, agar para musuhnya lalai dan bingung karena mereka tidak tahu kapan serangan akan datang dari pasukan Utsman. Demikianlah perjalanan Sultan Muhammad Al-Fatih dalam penaklukan Konstantinopel, yang sekarang kota tersebut lebih dikenal sebagai kota Istanbul, dan telah dibangun tradisi keilmuan di tempat tersebut yang tidak akan khawatir matahari keilmuan akan tenggelam di sana. Pepatah mengatakan, pelajarilah sejarah, karena suatu kaum yang melupakan sejarahnya adalah seperti anak pungut yang tidak mengetahui nasabnya, atau seperti orang yang hilang ingatan sehingga ia lupa pada masa lalunya. Inilah sedikit sejarah perjalanan Khilafah Utsmani yang dapat saya sampaikan. Semoga kalian termotivasi dan semoga bermanfaat. Teşekkür ederim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.